Saya ingin mengundang partisipan semua untuk membahas mengenai sekarang ini rencana pemerintah untuk membatasi impor-impor barang konsumen yang tidak begitu diperlukan oleh masyarakat, tapi hanya habis untuk konsumsi. Pemerintah menyarankan atau akan mengambil tindakan membatasi impor barang konsumsi itu karena tekanan yang terlalu besar terhadap neraca yang disebut current account deficit itu. Ya, defisit artinya kurang, ya, dalam suatu neraca ada debit kredit. Nah, kemudian rupanya impor kita terlalu besar dibandingkan dengan ekspor kita. Dengan demikian neraca kita mengalami defisit. Ya, jumlah defisitnya lumayan sampai dengan triwulan kedua tahun 2018 defisit itu adalah sebesar 8 miliar US dollar. Ya, dan ini suatu hal yang harus kita jaga bersama pemerintah dan sebagainya, stakeholder, agar supaya jangan terlalu membesar, menggelinding, sehingga nanti terjadi masalah utamanya seperti kasus pada mata uang lira dari Turki. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah ya, harus kita apresiasi, sebab kita tidak begitu membutuhkan, atau yang misalnya dibutuhkan juga bukan oleh masyarakat banyak, bukan untuk rakyat. Misalnya apa? Konsumsi buah-buah segar yang diimpor, ya, seperti apel, kemudian juga anggur, kemudian juga bahkan durian, ya, itu juga buat apa diimpor? Toh masyarakat bawah, masyarakat banyak tidak begitu ya, memerlukan barang durian-durian dan seperti buah-buah impor seperti itu. Kemudian yang juga sangat saya sesalkan, ya, masih tidak ada niatan untuk mengurangi impor barang-barang mewah yang juga kita tidak perlukan. Kalau saya maksud dengan kita, umumnya ialah masyarakat banyak. Mungkin masyarakat tertentu yang high class, yang berada di puncak piramida, ya, artinya para hartawan dan sebagainya, para konglomerat mungkin memerlukan. Tapi buat masyarakat kebanyakan ini merupakan sesuatu yang tidak diperlukan. Contohnya apa? Misalnya mobil-mobil mewah, ya, kemudian motor-motor besar dan sebagainya. Kita tidak anti impor, tetapi kita harus melihat artinya prioritas yang diperlukan sekarang. Keadaan jumlah nilai devisa dolar kita yang dikuasai pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia, walaupun nilainya naik turun, tapi kurang lebih sekitar 117 ya, miliar dolar. Jumlah ini tidak bisa kita katakan besar, walaupun ada pihak-pihak yang selalu mengatakan, oh tidak apa-apa, yang penting bisa mengcover kebutuhan impor 3 bulan. Dari segi ini memang tidak salah, ya. 117 miliar bahkan cukup untuk impor 6-7 bulan ke depan. Namun marilah kita lihat perbandingannya dengan misalnya negara-negara lain. Seperti misalnya Tiongkok, China, Cina, sekarang ini mereka memiliki persediaan devisa sebesar 3,5 triliun US dollar. Jadi kita bisa melihat ketimpangan yang luar biasa. Ya, dan ini harus kita atasi. Sebab kalau tidak, nanti 117 miliar dolar ini akan habis. Kalau tiap kali digunakan untuk menopang supaya nilai tukar US dollar dengan rupiah tetap bisa pada batas-batas yang diterima. Ya, dan oleh karena itu, saya menghimbau untuk pemerintah melakukan tindakan-tindakan. Tindakannya misalnya seperti apa? Khususnya untuk investasi keuangan yang bersifat short term. Tobin tax ini berasal dari pemenang hadiah Nobel tahun 1970 bernama James Tobin dari Amerika Serikat. Nah, kita juga perlu menerapkan juga Tobin tax juga seperti itu sekarang ini. Kita tidak perlu terlalu khawatir misalnya bahwa kemudian kita nanti dituduh melanggar ketentuan
dalam World Trade Organization atau WTO itu, ya, yang merupakan organisasi perdagangan dunia. Menurut saya karena kepentingan yang sangat memaksa, Indonesia biar saja tidak mengikuti WTO sekarang ini, regulasi-regulasinya. Mengapa demikian? Kita melihat bahwa negara superpower seperti Amerika pun, ya, dalam tindak tanduk yang dilakukan oleh Presiden Trump sekarang ini sudah tidak mengikuti peraturan-peraturan WTO lagi. Ya, kemudian juga Presiden Donald Trump, ya, dengan secara unilateral atau sepihak memutuskan untuk menaikkan biaya masuk tinggi, misalnya untuk tarif impor baja, aluminium dari Eropa dan sebagainya, yang menurut pendapat saya sudah melanggar ketentuan WTO itu, yaitu treatment for once, for one country means treatment to all. Nah, kita melihat juga kebijakan perdagangan internasional China. China juga tidak sepenuhnya mengikuti garis WTO. Mengapa tidak sepenuhnya mengikuti garis WTO itu? Nah, pemerintah China tidak terlalu bergantung kepada persetujuan WTO, melainkan langsung melakukan perjanjian bilateral antara country to country. Nah, jadi China sekarang ini melakukan perjanjian misalnya dengan Indonesia, ya, segera juga dengan Malaysia dan sebagainya untuk merevisi ketentuan di zaman pemerintahan ketika waktu itu oleh Najib Razak yang sedang dicoba diperbaiki oleh Perdana Menteri sekarang yaitu Bapak Mahathir Muhammad. Jadi berarti China melakukan lebih banyak perjanjian bilateral, ya, antara dua negara dibandingkan dengan multilateral yang memang lebih sulit untuk dicapai. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Artinya kita harus menyelamatkan, ya, nilai tukar rupiah kita pertama-tama. Kedua, defisit current account tadi yang saya khawatirkan kalau tidak ditangani dengan tepat dan pada waktunya nanti akan melebar menjadi lebih besar lagi. Saya menghimbau agar tindakan-tindakan yang penting segera dilakukan, oleh karena nanti saya khawatir terjadi eskalasi. Misalnya dari sekedar current account deficit kemudian berkembang menjadi deficit balance of payment atau BOP yang nanti juga bisa bertambah menjadi semacam krisis ekonomi seperti terjadi sekitar tahun 1997-1998. Ini saja himbauan saya supaya betul-betul dilakukan suatu perubahan-perubahan dan jangan berpendapat seperti business as usual.